Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Nice to see you again. Okay, today we're going to learn about brochure, leaflet, banner, and pamphlet. Yeah, you have to pay attention carefully because you're going to explain a bunch of material. Okay, brochure, leaflet, banner, dan pamphlet itu ada di KD 7 dan KD 47, 37 dan 47. Ya. KD 37 itu adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk brosur, leaflet, banner, dan pamphlet dengan memberi dan meminta informasi terkait promosi barang atau jasa atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, untuk KD 47 atau keterampilannya ya dari brosur, leaflet, banner, dan pamphlet itu adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Brosur, leaflet, banner, dan pamphlet terkait promosi barang atau jasa atau kegiatan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran project-based learning, ya, moda daring, dan WA group, peserta didik dapat atau diharapkan dapat menginterpretasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari beberapa teks khusus dalam bentuk brosur, leaflet, banner, dan pamphlet dengan memberi dan meminta informasi terkait promosi barang atau jasa atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, here we go. Ya, kita jelaskan yang pertama yaitu brochure. Brochure is a single set of paper to give information to promote or to advertise something. Brosur adalah lembaran tipis berbentuk cetakan yang bertujuan untuk memberikan informasi, untuk mempromosikan atau mengiklankan sesuatu. Ya, ini adalah contohnya. Contohnya di sini dia pada gambar ini dia pada brosur ini ditambahkan satu gambar yang menjelaskan tentang apa yang sebetulnya dipromosikan oleh brosur ini, yaitu dia menjelaskan tentang sebuah hotel. Ya, di sini namanya adalah Tapui Hotel. Dalam brosur ini dia jelaskan secara detail seperti ada fasilitas apa saja di hotel tersebut, kemudian apa saja yang bisa didapat itu dijelaskan secara detail ya. Kemudian ketika kamu mau membuat reservasi itu ada juga di situ disebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi ya, atau bisa juga melalui website ya, di situ disebutkan ada www.tapui.com ya. Itu dijelaskan secara detail dalam brosur ini. Ya, kemudian yang kedua adalah leaflet. Ya, leaflet ini adalah suatu alat promosi atau pemasaran yang dicetak pada selembar kertas. Ya. Umumnya menggunakan art paper atau art carton, ya, dan memiliki 2 atau lebih lipatan. Di dalam leaflet sendiri biasanya berisikan informasi singkat mengenai suatu program, usaha, atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemilik atau badan usaha terkait dengan produk, jasa, atau acara yang mereka tawarkan. Ya, jadi leaflet itu dia bentuknya biasanya kertas yang dilipat seperti itu ya, 2 lipatan atau 3 lipatan, itu tergantung dari banyaknya informasi yang ditambahkan dalam leaflet tersebut.
ya. Jadi ketika untuk mengenali leaflet itu dia mudah sekali ya. Nah, ketika kamu menemukan satu promosi yang kertasnya itu dilipat, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah leaflet. Ya, ini adalah contoh dari leaflet. Ya, di situ jelas sekali terlihat ada perbedaan atau seperti lipatan kertas. Ya, bentuk dan ukuran leaflet. Nah, di sini bentuk yang paling umum adalah adanya lipatan pada selembar kertas tersebut. Ya, yang dilipat menggunakan teknik rel sehingga kertas tidak retak dan pecah pada bagian lipatannya. Karena umumnya leaflet ini dia disajikan berwarna ya untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian jumlah lipatan pada leaflet. Nah, jumlah lipatannya ini beragam tergantung kebutuhannya. Namun yang paling umum adalah menggunakan lipat 2, half fold atau single fold. Ya, jadi fold itu adalah lipatan maksudnya di sini. Atau lipat 3, threefold, meskipun ini kembali pada kreativitas masing-masing. Ya, jadi mau itu half fold atau single fold ataupun threefold itu tergantung kebutuhan dari informasi yang disajikan. Beberapa teknik lipat leaflet tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalau kamu menggunakan half fold atau single fold atau lipat 2, di mana kertas akan lipat 2 dengan masing-masing area memiliki luas yang sama alias proporsional. Jadi ketika kamu melipat leaflet itu harus sama bagian dari 1 dan 2 tersebut. Yang kedua, threefold, di mana leaflet akan dilipat menjadi 3. Nah, bagian dengan luas yang sama pada masing-masingnya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan window fold atau gatefold, di mana leaflet akan dilipat 3. Ya, jadi ini sama dengan threefold ya. Dengan luas yang sama pada bagian kanan dan kiri, namun agak besar pada bagian tengah, sehingga saat dilipat akan hanya terlihat bagian tengah tersebut saja. Nah, ada juga yang dilipat 4, di mana leaflet akan dibagi menjadi 4 bagian sama rata. Ya, jumlah lipatan pada leaflet ini tentunya bisa dipilih. Ya, jadi pilihan apakah menggunakan half fold atau threefold atau bahkan 4 lipatan itu tergantung pada beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan leaflet ini. Apakah hanya sebagai perkenalan atas usaha atau brand atau acara, atau mempromosikan suatu produk atau jasa, atau bisa juga sebagai spesifikasi rinci dari suatu produk dan jasa. Yang kedua adalah kepadatan materi, terutama materi tulisan akan menentukan bagaimana sebaiknya suatu leaflet didesain. Ya, banyak atau sedikitnya materi untuk informasi yang akan ditambahkan dalam suatu leaflet itu menentukan berapa banyak lipatan yang akan kamu buat. Ya. Yang ketiga adalah konsep desain. Yang diinginkan juga sangat menentukan berapa banyak lipatan. Ya, jadi kalau kamu mau buat secantik mungkin leaflet ini itu bisa dikreasikan ya. Menurut kamu berapa lipatan yang dibutuhkan untuk leaflet yang kamu buat? Ukuran kertasnya ya sebelum dilipat itu biasanya menggunakan A4 standar ya. Nah, namun apabila kamu menginginkan leaflet dengan lipatan 4, maka disarankan untuk menggunakan kertas yang lebih panjang dari A4 namun lebarnya sama. Ya, jadi semuanya tergantung kebutuhan kamu. Fungsi dari leaflet yang pertama adalah sebagai alat promosi, ya. Jadi ketika kamu akan mempromosikan satu bisnis, produk, jasa, dan juga satu kegiatan, maka boleh kamu gunakan leaflet ya kepada target konsumen atau pengunjung di suatu area. Ya, kalau misalnya kamu punya satu bisnis, ya bisnis itu bisa bisnis makanan, ya bisa bisnis tempat hiburan, itu maka bisa menggunakan leaflet.
ya sebagai alat promosi ya, memperkenalkan usaha terhadap halayak luas atau ramai. Ya. Fungsi yang kedua adalah sebagai penyebar informasi. Nah, jadi dia akan menyebarkan informasi, ya, fungsinya seperti itu. Ya, informasi yang tercantum dalam leaflet itu seperti bisa seperti nama atau merek usaha atau nama kegiatan, ya. Kemudian produk atau layanan yang ditawarkan, ya, beserta penjelasan singkat. Jadi kalau usaha yang kamu tawarkan adalah satu tempat makan misalnya. Nah, kamu jelaskan di situ makanan apa saja yang disediakan di situ, ya. Kemudian boleh juga kamu menambahkan foto dari makanan tersebut, ya, tentunya dengan namanya di bawahnya, ya, sebagai keterangan. Misalnya yang sedang rame itu seperti apa, ayam geprek misalnya. Nah, fotonya seperti apa, disajikan dengan gambar yang menarik tentunya, ya. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan, ya. Misalnya ayam geprek yang kamu sediakan itu keunggulannya apa saja? Misalnya lebih pedas ya, lebih enak, lebih gurih, lebih crunchy, seperti itu bisa. Ya. Kemudian cara pemesanan ya, di situ kamu sebutkan di leaflet kamu atau kamu cantumkan misalnya nomor kontak yang bisa dihubungi. Apakah tempat makan kamu hanya menyediakan makanan untuk pengunjung saja atau misalnya bisa delivery ya. Itu. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah sebagai profil singkat dari suatu usaha. Ya, jadi apalagi ketika usaha kamu adalah sebagai new beginner, sebagai pemula, ya, itu akan sangat berfungsi untuk sebagai alat promosi, ya, sebagai alat promosi tentang perusahaan kamu atau usaha kamu, ya. Dengan demikian konsumen akan dengan sangat mudah bisa menghubungi tempat usaha kamu, ya. Yang keempat adalah sebagai identitas perusahaan atau merek, ya. Jadi desain dari leaflet itu menentukan sekali, ya, tentang identitas usaha kamu. Jadi kalau tempat makan kamu itu misalnya kamu bisa tambahkan sebagai daya tariknya, misalnya tempatnya cozy, kemudian apalagi di situ yang bisa disebutkan, misalnya ada live music, pertunjukan live music seperti itu, ya. Itu. Jadi itu akan menjadi daya tarik dan identitas perusahaan yang kamu miliki. Kemudian fungsi yang kelima adalah sebagai alat promosi yang minim anggaran. Nah, leaflet ini sangat mudah sekali ya, promosi yang minim anggaran ya. Kamu tinggal membuat leaflet, kemudian kamu sebarkan, itu sudah selesai ya tugasnya. Karena nanti orang ketika sudah membacanya, oh tahu di situ ada tempat makan yang enak misalnya. Ada makanan apa saja, itu sudah tahu. Ya, jadi pengunjung tidak akan kebingungan ketika mereka datang ke sana, makanan apa saja yang bisa dipesan itu akan mereka sudah tahu. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu banner. Banner is a flag or other piece of cloth bearing a symbol, logo, slogan, or other message. Jadi banner itu adalah salah satu media promosi yang dicetak dengan print digital yang umumnya berbentuk portrait atau vertical, ya, bisa memanjang atau lurus, ya. Banner biasanya dilengkapi dengan simbol, logo, slogan atau pesan lainnya, ya. Atau disebut juga ya lebih familiar dengan spanduk atau baliho. Jadi ketika kamu
menemukan spanduk atau baliho, itu sebetulnya dia namanya adalah banner. Ya, sekarang kita lihat contoh dari banner. Nah, contohnya ketika misalnya kamu mengadakan satu football competition, ya, di situ tinggal sebutkan kapan diadakannya, di mana, kemudian ketika kamu setiap tim yang akan mendaftar itu harus bayar berapa di situ, ya, dan kapan pendaftarannya itu disebutkan, ya. Sekarang yang terakhir adalah pamphlet. Pamphlet is an unbound booklet, that is, without a hardcover or binding. It may consist of a single sheet of paper that is printed on both sides and folded in half, in thirds or in fourths, called a leaflet. Ya, jadi kalau misalnya single paper, ya, dia dicetaknya itu dalam kertas yang satu, jadi tidak dilipat-lipat. Kalau yang dilipat itu namanya adalah leaflet. Ya, pamflet adalah tulisan yang disertai dengan gambar atau tidak. Jadi ada atau tidak gambar itu bisa disebut dengan pamflet. Ya, tanpa penyampulan ataupun penjilidan. Jadi hanya satu lembar saja, ya, di satu sisi dan kedua sisinya. Nah, kalau misalnya dilipat-lipat itu namanya leaflet. Ya, kita lihat contoh dari pamflet. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kalau tadi banner itu dia dicetaknya itu bentuknya besar dan ditempel, ya, misalnya di pinggir jalan seperti itu, yang bisa dilihat oleh banyak orang, ya, dan tidak disebar seperti halnya leaflet. Nah, kalau pamflet ini dia disebar seperti leaflet, ya, karena bentuknya kertas seperti itu, satu lembar, ya. Ini adalah contohnya, ya. Jadi perbedaan antara leaflet dan pamflet adalah kalau leaflet dia bentuk kertasnya dilipat-lipat seperti itu. Nah, kalau pamflet dia hanya berbentuk satu lembar seperti ini, ya. Oke. That's all our material today. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.